Di suatu ketika, di era Sengoku, di suatu tempat bernama Kecamatan Shinonome, itu ada sebuah kuil gitulah di sana. Dan di kuil itu, hiduplah nggak tahu siapa. Ya, nggak dikasih nama sama Mas Muntun. Ya, intinya dia ini bapak-bapak penjaga kuil gitulah. Ada bapak-bapak, teman-teman. Nah, terus bapak-bapak ini punya seekor anak yang namanya itu si Angela. Nah, sejak kecil, si Angela ini udah hidup sakit-sakitan. Terus nggak tahu sakit apa, pokoknya parah gitulah. Bahkan dia bisa hidup sampai sekarang aja udah syukur. Bokapnya ini nggak bisa tiap hari ngerawat dia. Ya soalnya ya dia ini sibuk buat ngurusin kerjaan kuil. Dan karena si Angela ini sakit-sakitan ya, dia ini juga nggak bisa ngebantuin kerjanya bokapnya. Wes jadi beban lah. Terus dia ini juga nggak dibolehin buat keluar dari wilayah kuil. Ya si Angela ini cuma bisa duduk-duduk di kuil, push rank sebat. Ya mentok-mentok dia ini cuma bisa duduk di halaman kuil lah buat nyapa para pengunjung kuil. Irashaimase! Hajimemashite! Here comes our black guy! Ya kadang si Angela ini kayak ngerasa bersalah gitulah. Soalnya dia ini cuma jadi beban buat bokapnya. Nah biasanya pas dia ini ketemu sama para pengunjung kuil, si Angela ini selalu dapat cerita tentang gimana sih keadaan di dunia luar kuil. Ada yang nyeritain tentang rumahnya, ada yang nyeritain tentang pengalaman perjalanannya, cerita ini, cerita itu, wes sembarang kalir lah. Nah mendengar cerita dari orang-orang itu ngebikin si Angela ini kayak excited banget lah. Dia ini ngerasa kalau dunia luar kuil itu sesuatu yang indah dan wah gitulah. Ya meski kedengarannya mustahil ya, si Angela ini berharap kalau suatu saat dia ini pengen bisa melindungi dunia luar kuil pakai tangannya sendiri. Anjay. Nah lalu pada suatu ketika pas si Angela ini nongki sebat di halaman kuil kayak biasanya, tiba-tiba dia ini disamperin sama seekor rubah putih yang terluka. Aku butuh medkit. Nah, ngeliat hal itu, si Angela ini pun mutusin buat langsung nolongin dan ngerawat rubah itu. Dan ya, sejak saat itu, rubah itu jadi satu-satunya temannya si Angela di kuil. Anjay. Lalu, beberapa minggu pun berlalu. Berkat perawatan dari si Angela, akhirnya si rubahnya ini pun sembuh. Yeay. Nah, ngerasa berutang budi ke si Angela, akhirnya si rubahnya ini pun mutusin buat nunjukin sosok aslinya dia. Face reveal. Bang, kapan face reveal, bang? Shh. Hey Angela. Sebenarnya, aku bukan cuma seekor rubah. Aku adalah Kitsune. Salah gambar. Aku adalah Kitsune. Namaku Lancelot. Ya ternyata dia ini bukan rubah biasa. Sebenarnya si Lance ini sesosok Kitsune atau siluman rubah gitulah yang punya umur ratusan tahun. Dan ternyata kebetulan banget si Lance ini sebenarnya itu juga seorang penjaga kuil di daerah Nishizuki. Pangeran Suki. Ya kuil di wilayah lain gitulah. Nah cuman di ceritanya dia ini malas menimbus rank. Ya si Lance ini nggak mau buat jadi penerus penjaga kuil. Dan di saat itu si Lance ini pun mutusin buat minggat dari kuil. Nah terus tiba-tiba si Angela ini langsung nanyain si Lance ini tentang dunia luar. Info A1. Ya awalnya si Lance ini bingung kok si Angela ini kepo banget lah sama dunia luar kuil. Nah di saat itu si Angela ini langsung nyeritain tekadnya ke si Lance. Kalau meski dia ini nggak pernah dan gak bakal bisa pergi ke dunia luar kuil, tapi dia ini tahu kalau dunia luar kuil itu tempat yang indah dan layak buat dilindungi. Anjay. Ya, mendengar ketulusannya si Angela ini, si Lance ini pun mutusin buat ngebantuin si Angela buat mencapai impiannya. Aku akan melindungi dunia untukmu Angela. Anjay. Ya hitung-hitung dia ini balas budi lah ke si Angela. Ya soalnya kan dia ini habis ditolongin. Dan sejak saat itu si Lance ini sering ngerantau gitu keluar kuil. Kemana gitu. Ya katanya sih dia ini bakal melindungi dunia kayak yang dipingin sama si Angela. Terus pas dia ini balik ke kuilnya si Angela, si Lance ini bakal nyeritain pengalamannya ke si Angela ini. Dan hal itu ngebikin si Angela ini seneng banget lah. Kayak wah gitulah. Dan hal itu juga ngebikin mereka ini jadi akrab banget. Wes kayak adik kakak gitulah. Anjay. Nah lalu pada suatu ketika tiba-tiba penyakitnya si Angela ini kumat. Dan si Angela ini pun mokat. Nah tapi bokapnya ini kayak denial. Kayak nggak terima gitulah. Dia masih muda. Dia masih punya kesempatan. Dia harus hidup lagi. Hidup Tenji. Akhirnya bokapnya ini pun mutusin buat ngehidutin si Angela ini. Dihidupin lagi gitulah. Bokapnya ini mutusin buat pakai sebuah ritual rahasia. Jadinya bokapnya ini bakal mindahin jiwanya si Angela ini ke dalam boneka kuil. Terus tubuhnya si Angela ini bakal kehubung gitulah sama boneka itu. Terus tubuhnya dia ini jadi boneka dan akhirnya si Angela ini pun hidup lagi. Anjay. Nah cuman efek samping dari ritual itu, bokapnya ini mokat. Ya intinya bokapnya ini kayak berkorban gitulah. Nah, kematian bokapnya ini ngebikin si Angela ini bertekad kalau dia ini bakal nerusin warisan tugas bokapnya buat jadi penjaga kuil Shinonome. Anjay. Ya, gak juga sih. Kan dia ini kan terlahir kembali ya. Jadi ya, dia ini udah gak sakit-sakitan lagi. Ya, akhirnya dia ini bisa pergi dari kuil lah buat ngeliat dunia sama si Lance. Wih!
Dah lah. Ya tapi si Angela ini keluar dari kuil cuma buat jalan-jalan gitu enggak. Kayak tekannya dia dulu. Si Angela sama si Lance ini bakal melindungi dunia dari segala kejahatan. Anjay. Mereka ini ngerantau, ngebantuin orang di berbagai wilayah. Wis intinya mereka ini bantu-bantu gitulah. Nah terus di sisi lain, si Angela ini juga nemenin si Lance ini buat balik ke kuil Nishizuki, kuil yang udah lama ditinggalin sama si Lance. Ya si Angela ini kayak ngeyakinin si Lance gitulah kalau dia ini bakal bisa nemuin takdir hidupnya di kuil itu. Ya si Lance ini ngikut aja lah. Oke. Dan bener, pas mereka ini sampai di kuil Nishizuki, si Lance ini dapat sebuah pusaka yang namanya itu The Blade of the Rexius. Anjay. Gak tahu bener atau enggak bacanya. Dan pas dia ini ngedapatin pusaka itu, si Lance ini kayak dapet hidayah gitulah. Dan saat itu si Angela sama si Lance ini pun team up, dan bersama-sama mereka ini bakal menghapus semua kejahatan yang ada di dunia. Anjay. Dahulu kala, di suatu tempat bernama Kuil Nishizuki, hiduplah Lancelot. Ya BTW ini beda cerita ya sama Lancelot yang biasanya. Oke? Dengerin weh. Nah si Lance ini tuh sesosok kitsune, atau gampangannya dia ini tuh seekor siluman rubah gitulah, yang bisa punya umur ratusan tahun. Jadi dia ini bisa berubah jadi manusia semuanya dia gitu. Anjay. Ya nggak tahu lahirnya dia ini gimana. Tiba-tiba nge-spawn gitu lah, wis nggak tahu lah. Gak diceritain Mas Muntun. Nah, sejak dia nge-spawn di kuil Nishizuki, dia ini udah diharapin sama para pendeta yang ada di sana buat jadi penerus penjaga kuil Nishizuki. Ya soalnya ya cuma dia satu-satunya yang bisa jadi penerus. Yang lainnya ini udah pada tua dan bau tanah semua gitulah. Ya gampangannya si Lance ini kayak jadi harapan terakhirnya gitulah. Dan di setiap harinya, para pendeta yang ada di sana itu selalu kayak maksa si Lance gitulah, biar dia ini mau jadi penerus penjaga kuil. Mas Lance. Jadi penjaga kuil ya. Mas Lance, kamu tuh harus jadi penerus penjaga kuil. Kalau kamu nggak mau itu gak respect banget, Wok. Mas Lance, gas ya. Oke, gas. Semuanya diam. Ya, ngerasa terbebani sama harapan para pendetanya ada di sana. Akhirnya si Lance ini pun mutusin buat minggat dari kuil. Now what? Dan ya, sejak saat itu, selama ratusan tahun, si Lance ini ngerantau keliling negeri buat hidup bebas. Wis dia ini lewong lah ke kecamatan Hokkai, Nakatsuchi, Nanzan, Kemana, Ngawi, Cengkareng, wis keliling-keliling gitulah tanpa tujuan. Nah, di perantauannya, si Lance ini juga ketemu sama banyak orang. Salah satunya itu si Kari, seekor cewek yang dia bantu buat kabur dari kuil Nanzan. Soalnya si Kari ini sama-sama nggak mau buat jadi penerus penjaga kuil. Ya, sama lah kayak si Lance. Terus mereka ini juga sempat ngobrol sebat gitulah dan ngomongin tentang tujuan hidup mereka masing-masing. Kenapa kok mereka ini pengen banget kabur dari kuil? Nah, si Kari ini ngomong, aku kabur dari kuil. Aku tidak ingin menjadi penjaga kuil. Aku ingin berperang. Aku ingin menjadi orang yang kuat. Anjay. Kalau kau bagaimana? Aku ya nggak tahu. Ya selama ini ternyata si Lance ini nggak punya alasan kenapa dia ini kabur dari kuil. Ya dia ini kabur cuma gara-gara dia ini malas gitulah buat jadi penjaga kuil. Ya udah gitu aja. Pas sudah kabur sekarang dia ini luntang-lantung nggak tahu mau ngapain. Kayak udah nggak punya tujuan hidup gitulah. Dan setelah itu si Lance ini pun mutusin buat pamitan sama si Carrie buat ngelanjutin perjalanannya. Adios ala amigos angkara milos, anjay. Dan ya sejak saat itu di perjalanannya si Lance ini sambil berusaha nyari tujuan hidup barunya gitulah. Ya meskipun dia ini juga nggak tahu harus kemana. Sampai suatu ketika di perjalanan si Lance ini nggak sengaja ngelewati zona perang. Dan di zona perang itu si Lance ini nggak sengaja keserempet sama serangan nyasar. Dan hal itu ngebikin si Lance ini terluka parah. Tolong aku. Si Lance ini jalan sempoyongan buat nyari pertolongan di daerah terdekat. Dan dia ini pun sampai di kuil Shinonome. Dan di sana dia ini langsung ditolongin sama Dedek Gumus penjaga kuil itu. Ya ini tuh si Angela. Dan si Angela ini pun ngobatin lukanya si Lance ini. Dan berkat perawatan dari si Angela, akhirnya si Lance ini pun sembuh. Yeay. Nah, ngerasa berutang budi ke si Angela, akhirnya si Lance ini pun mutusin buat face reveal, nunjukin dirinya yang sebenarnya. De Angela, sebenarnya aku bukan rubah biasa. Aku sebenarnya adalah Kitsune. Oke. Dan ya sampai sini ceritanya kurang lebih sama lah kayak ceritanya Angela Kishin Densetsu. Tapi nggak apa-apa lah, aku ceritain lagi pakai sudut pandangnya si Lance.
Nah, sejak saat itu mereka ini pun jadi akrab. Mereka ini sering banget ngabisin waktu bareng, mabar, sebat. Nah, di sela-sela itu, si Angela ini selalu nanyain si Lance ini tentang gimana sih kehidupan dunia di luar kuil. Kamu nanya? Ya, si Angela ini kepo banget lah. Soalnya sejak dia ini lahir, dia ini nggak pernah sekalipun pergi keluar kuil. Gara-gara dia ini punya bawaan penyakit. Wes nggak tahu sakit apa, pokoknya parah gitulah. Dan meski kedengarannya mustahil ya, tapi si Angela ini berharap kalau suatu saat dia ini pengen bisa melindungi dunia dari segala kejahatan. Anjay. Nah, mendengar impiannya si Angela, si Lance ini pun mutusin buat ngebantuin si Angela ini buat ngecapai impiannya. Ya hitung-hitung dia ini balas budi gitulah. Soalnya kan dia ini habis ditolongin. Oke gas. Dan sejak saat itu, si Lance ini selalu ngerantau, pergi keluar kuil Shinonome buat nyelamatin dunia kayak yang dipengin sama si Angela. Tatakai! Nah terus, pas si Lance ini balik ke kuilnya si Angela, dia ini bakal nyeritain pengalamannya di dunia luar kuil, yang bikin si Angela ini seneng banget gitulah. Terus dia ini juga selalu ngebawain oleh-oleh sebatang bunga sakura buat si Angela di tiap musim semi. Ya awalnya si Lance ini ngelakuin hal itu cuma buat balas budi doang, gak ada niatan lain atau something gitulah. Wis pure balas budi. Sampai pada suatu ketika tiba-tiba penyakitnya si Angela ini kumat. Dan hal itu ngebikin si Angela ini pun mokat. Nah, kematiannya si Angela ini ngebikin si Lance ini langsung kayak shock gitulah. Ya, kematiannya si Angela ini ngebikin hidupnya ini serasa hampa. Si Lance ini baru sadar kalau ternyata selama ini dia ini udah nganggap si Angela ini sebagai tempat dia pulang. Ya, si Lance ini nganggap si Angela ini udah kayak keluarganya dia sendiri gitulah. Tidak, kenapa? Ya tapi plot twist, untungnya si Angela ini gak bener-bener mokat. Pokoknya si Angela ini mutusin buat ngelakuin ritual buat ngidupin lagi si Angela ini. Jadinya jiwanya si Angela ini dipindahin ke dalam sebuah boneka kuil yang bakal kehubung sama tubuh aslinya. Nah terus tubuhnya ini bakal berubah jadi boneka gitulah. Dan teret, dia ini pun hidup lagi. Anjay. Nah cuman ya, gara-gara ritual itu, pokoknya si Angela ini kehabisan tenaga. Wes kering lah. Dan ya wes gantian dia yang mokat. Nah, karena si Angela ini udah terlahir kembali ya, jadinya dia ini udah gak penyakitan lagi. Dan hal itu ngebikin dia ini pun akhirnya bisa pergi keluar kuil buat ngeliat dunia pakai matanya sendiri. Anjay. Dan si Lance ini, saya mau main juga. Aku akan menjadi pedang yang akan melindungimu, Angela. Anjay. Kamu jahat, Mas. Kamu tega. Ya, setelah sekian lama, akhirnya si Lance ini pun berhasil buat nemuin tujuan hidupnya, yaitu jadi pedangnya si Angela. Atau gampangannya jadi pelindungnya gitulah, jadi babysitternya. Si Lance ini bertekad kalau dia ini bakal ngebantuin dan melindungi si Angela ini kapanpun dan dimanapun. Anjay. Mas jahat. Mas tega sama aku. Mas tega. Jangan. Nah, lalu mereka ini OTW bareng-bareng ke kuil Nishizuki, kuil yang udah lama ditinggalin sama si Lance selama ratusan tahun. Dan di kuil itu, si Lance ini dapat sebuah pusaka yang namanya itu The Blade of the Righteous. Anjay. Ya, ini tuh sebuah pedang yang diwarisin buat penerus penjaga kuil Nishizuki. Dan ya, di saat itu si Lance ini mutusin buat nerima tanggung jawabnya buat jadi penerus penjaga kuil Nishizuki. Ya, biar dia ini bisa melindungi si Angela sekaligus melindungi dunia bersama-sama dari kejahatan. Saat gerbang neraka terbuka, peperangan melanda negeri ini. Ini saatnya pedang kebenaran beraksi untuk dunia dan untuknya. Sakit ya, Tuan Rubah? Bunga sakuranya sudah mekar? Makasih. Tuan Rubah, saat aku sembuh, aku mau melindungi dunia ini. Kamu mau ikut? Kita adalah pejuang, tapi untuk apa kita menghunuskan pedang? Aku meninggalkan klanku. Apakah demi dunia atau demi aku sendiri? Kalau kita ketemu lagi, mungkin akan ada jawabannya. Demi menghidupkan Angelaku, semua kekuatanku habis untuk memindahkan jiwanya ke dalam boneka ini.
sekarang, Franco mengumpulkan pasukan neraka dan menuju ke kuil Shinonome. Inikah akhir kita? Lancelot, sebagai salah satu pelindungku, tolong lindungi dunia ini. Lindungi dia. Sudah ketemu jawabanmu? Dahulu kala, di kecamatan Nanzan, itu ada sebuah kuil gitulah di sana. Dan di kuil itu, hiduplah Kari. Ya BTW ini beda cerita ya sama Kari yang ini. Nah, si Kari ini seekor keturunan menjaga kuil di Nanzan. Nah, di masa itu, itulah terjadi perang gede-gedean lah di negeri sana. Saling kayak rebutan wilayah gitulah. Jadinya karena hal itu, keluarganya si Kari ini ngelarang dia buat pergi dari kuil. Dan dia ini juga dipaksa buat nerusin hidupnya buat jadi penjaga kuil aja di Nanzan. Ya aslinya sebenarnya si Kari ini nggak mau buat jadi penjaga kuil. Dia ini pengen banget lah pergi ke dunia luar kuil buat belajar bertarung. Biar dia ini bisa ikut berjuang buat kedamaian dunia. Cuman ya ortunya ini, kamu itu cewek. Ya ortunya ini tetap kekeh batu epic kali mortal dan maksa si Kari ini buat jadi penjaga kuil aja. Sampai pada suatu ketika datanglah Lancelot. Nah dia ini tuh sosok Kitsune, atau gampangannya dia ini manusia setengah rubah gitulah. Nah, di ceritanya, sebenarnya si Lance ini juga seekor penjaga kuil dari daerah Nishizuki. Cuman dia ini juga sama-sama nggak mau lah buat jadi penjaga kuil. Jadinya dia ini minggat dari kuil buat hidup bebas. Nah, ngedenger kisahnya si Lance ini, itu ngebikin si Kari ini termotivasi lah buat minggat juga dari kuil. Dan si Lance ini gas! Dan berkat bantuannya si Lance, si Kari ini pun juga berhasil buat minggat dari kuil. Anjay, sesajir. Nah, setelah mereka ini kabur dari kuil, si Kari sama si Lance ini sempat ngobrol-ngobrol sempat deep talk gitulah. Mereka ini ngobrolin tentang tujuan hidup mereka masing-masing. Nah, si Kari ini ngomong, Aku kabur dari kuil karena aku tidak ingin menjadi penjaga kuil. Aku ingin bertarung untuk memperjuangkan kedamaian di negeri ini. Anjay. Tapi terkadang aku bingung. Aku meninggalkan klanku. Apakah ini demi dunia atau demi aku sendiri? ya si Kari ini masih bingung gitulah sama tujuan hidupnya. Dia ini sebenarnya itu punya tujuan buat ngehentiin peperangan dan nyiptain kedamaian di negerinya. Ya mantap, anjay. Cuman kan gara-gara hal itu dia ini minggat dari kuil dan ninggalin tanggung jawabnya sebagai penerus penjaga kuil. Jadinya si Kari ini ngerasa kalau dia ini sebenarnya itu masih egois dan cuma mentingin dirinya sendiri gitulah. Wah parah sih, parah apatis, egois we. Lu juga kocak. Terus si Kari ini nanya pendapatnya si Lance. Kan soalnya kan mereka ini sama-sama minggat dari kuil. Gara-gara mereka ini nggak mau jadi penerus penjaga kuil. Kalau kau bagaimana? Apa tujuanmu sekarang, Tuan Rubah? Aku... Ya nggak tahu kau tanya saya. Ya ternyata sejak dia ini kabur dari kuil, si Lance ini nggak punya tujuan hidup lain. Wes dia ini cuma lontang-lantung keliling negeri tanpa tujuan, nganggur, deadwood kayak kalian. Jadinya si Lance ini nggak bisa ngejawab pertanyaannya si Kari ini. Terus si Lance ini ngomong, mungkin suatu saat kita bertemu lagi akan ada jawabannya. Apa iya? Yoi. Anjay. Dan di saat itu mereka ini pun mutusin buat berpisah, buat ngecapai tujuan mereka masing-masing. Si Lance ini mau nyari tujuan hidupnya, sedangkan si Kari ini mau ngecapai tujuannya buat merjuangin kedamaian dunia. Dan ya karena ini asal-usulnya si Kari, jadinya kita fokus ke ceritanya si Kari, oke? Yang mau tahu ceritanya si Lance, kalian lihat aja lah di video asal-usul Lance Kishin Densetsu, oke? Oke lanjut. Nah, setelah ngerantau cukup jauh, si Kari ini pun sampai ke Kecamatan Hokkaiko, sebuah kecamatan yang punya wilayah kekuasaan terbesar di masa itu. Nah, Kecamatan Hokkaiko ini dipimpin sama seorang Pak Camat yang namanya itu Daimyo Franco. Nah, si Franco ini punya ambisi buat nyatuin semua wilayah di penjuru negeri dan nyiptain kedamaian yang hakiki. Anjay. Ya, kalau misal kalian udah lihat asal-usul skin Franco Legend ya harusnya tau lah. Dan ya tujuannya si Franco ini mirip lah, 11-12 lah sama tujuannya si Kari. Sama-sama pengen nyiptain kedamaian di penjuru negeri
negeri. Akhirnya ya sejak saat itu si Kari ini bersumpah kalau dia ini bakal ngabdiin penuh hidupnya buat si Franco buat ngecapai tujuannya. Anjay. Ya maksudnya mengabdi jadi prajuritnya gitu bukan yang Nah, karena kesetiaannya si Kari ini, itu ngebikin dia ini dikenal dan dipercaya banget lah sama si Franco ini. GG bang, kata Ilham. Dan si Franco ini pun nge-giveaway si Kari ini sebuah pusaka yang namanya itu Cakra Momiji. Anjay. Terus si Kari ini juga diberi julukan Tenkabito, atau artinya itu Sang Pemersatu Agung. Anjay. Ya intinya dia ini jadi orang percayanya si Franco gitulah. Wow. Nah, kepercayaan itu ngebikin tekadnya si Kari ini makin kuat. Dia ini selalu bisa nyelesain tugas dari si Franco buat naklukin beberapa wilayah, kayak Kecamatan Nanzan, Kecamatan Nakatsuchi, Kecamatan Ngawi. Yo, gak bisa sih. Dan hal itu ngebikin wilayah kekuasaan Hokkaiko ini makin meluas. Dan sedikit demi sedikit, si Kari sama si Franco ini hampir ngecapai tujuannya buat nyatuin semua wilayah dan nyiptain kedamaian hakiki di penjuru negeri. Anjay. GG bang, kata Ilham. Sampai pada suatu ketika, si Kari ini ditugasin buat ngerebut wilayah Kecamatan Shinonome. Wes dia ini langsung OTW war lah bareng sama pasukannya penyerang wilayah itu. Dan ya tanpa disangka, si Kari ini ngalamin kekalahan gede. Dia ini sekarat. Dan dia ini pun pingsan. Nah, pas si Kari ini sadar, tiba-tiba dia ini udah ada di sebuah kuil. Ini gua di mana? Ya ternyata dia ini udah dibawa ke sebuah kuil yang ada di Shinonome. Dan dia ini diobati sama seekor gadis penjaga kuil yang ada di sana. Ya namanya dia ini tuh si Angela. Nah, selama dirawat di sana, si Kari ini ngerasain ketenangan yang hakiki di tengah kerusuhan perang yang terjadi di penjuru negeri. Dimana di penjuru negeri ini lagi keos-keosnya. Cepat jalan, Slowpoke. Siapa yang kesebut Slowpoke? Dasar sarden. Hei, ayo jalan cepat. Si Kari di kuil itu chill, santuy. Dan waktu pun berlalu. Nah, berkat perawatan dari si Angela, akhirnya si Kari ini pun berhasil buat sembuh total. Anjay. Nah, si Kari ini berterima kasih banget lah ke si Angela ini. Terus habis itu dia ini langsung pamitan berbalik ke Hokkaiko. Adios, ala amigos. Oh ya, sebelum si Kari ini pergi, dia ini ngomong ke si Angela. Saat aku berhasil mengambil alih wilayah Shinonome ini, aku bersumpah tidak akan ada bahaya yang datang ke kuil ini. Mak ya. Real coy. Dan si Kari ini pun adios balik ke Hokkaiko. Nah, pas dia ini baru sampai di Hokkaiko, di saat itu si Franco ini ngajakin semua pasukannya termasuk si Kari ini buat bersatu buat nyerang dan ngambil alih wilayah Kecamatan Kinki. Ya, baru balik langsung diajak berangkat lagi. Kelas. Ya si Kari ini ya gas-gas aja sih. Oke gas. Akhirnya ya OTW lah mereka. Nah, sebelum mereka ini nyerang Kecamatan Kinki, si Franco sama pasukannya ini nyemper dulu di kuil Gurenji buat nungguin aliansinya datang. Ya biar makin banyak lah bala bantuannya biar auto win. Terus mereka ini nunggu push rank mabar, dan pas aliansinya mereka ini udah datang, tanpa disangka aliansinya si Franco ini langsung berkhianat dan ngehujanin kuil Gurenji pakai panah api yang bikin si Franco, si Kari sama semua pasukan Hokkaiko ini pun makan kebakar gak bersisa. Nah, pas si Kari ini setengah sadar, dia ini udah ada di Hirasaka. Ya, gampangannya Hirasaka ini tuh alam baka gitulah. Nah, di saat itu si Kari ini bingung, kenapa orang seperti Franco yang pengen nyatuin semua wilayah dan nyiptain kedamaian di penjuru negeri, itu masih ada aja lah yang mengkhianati dia. Nah, di tengah kepikirannya dia ini, tiba-tiba dia ini ngedengar suara. Tiba-tiba dia ini ngedengar suara. Kari. Papa Franco? Maksudku Tuan Franco? Ya, tiba-tiba di hadapannya si Kari ini muncul si Franco yang udah jadi sangar. Ya, buat yang pengen tahu kok si Franco ini bisa jadi kayak gini, kalian lihat aja lah di asal-usul skin legend Franco. Ya, intinya si Franco ini berhasil ngalahin dan nyerap kekuatan iblis terkuat di neraka. Dan sekarang dia ini jadi penguasa neraka, jadi King of Hell. Anjay. Ya, kurang lebih gitulah. Buat lengkapnya kalian tonton aja lah di asal-usulnya skin legend Franco, oke? Oke, lanjut. Terus si Franco ini ngomong ke si Kari. Manusia memang makhluk yang angkuh dan tidak pantas untuk hidup. Ikutlah denganku, Kari. Kita akan membalas dendam dan kita akan menyatukan dunia kehidupan dengan neraka. Anjay. Ya, intinya si Franco ini udah muak gara-gara dikhianati sama aliansinya. Dan hal itu ngebikin dia ini bertekad buat ngehancurin segel lingkaran Mandala, sebuah segel yang misahin dunia kehidupan sama alam baka. Jadinya kalau semisal segel lingkaran Mandala itu dihancurin, ya si Franco ini bisa nyeret para manusia ke dalam neraka. Ya intinya si Franco ini pengen semua manusia masuk neraka gitulah. Panas goblok.
Panas! Dan ya si Kari ini juga paham lah apa yang dirasain sama si Franco ini. Di saat itu juga si Kari ini bersumpah kalau dia ini bakal setia mengabdi dan berjuang di sisinya si Franco. Anjay. Dan si Franco, si Kari, dan juga pasukan Hokaiko ini pun bangkit dari kubur. Dan mereka ini bertekad kalau mereka ini bakal ngehancurin segel lingkaran mandala yang tersembunyi di salah satu kuil yang ada di penjuru negeri. Tujuannya ya buat nyentuhin dunia kehidupan sama neraka. Aku menyaksikan sendiri napas neraka menghanguskan segalanya. Dari neraka, amarah balas dendamnya membawa kehancuran pada dunia ini. Tapi aku menantikan pedang kebenaran yang ditakdirkan untuk membasmi kejahatan. Sudah lama tidak ketemu, teman lama. Aku datang untuk mendengar jawabanmu. Akhirnya kamu tahu untuk apa kamu berjuang. Lalu kamu membunuh atas nama keadilan. Tekadku sudah bulat. Hidup atau mati. Tidak bisa menggoyahkannya. Bunga sakuranya sudah mekar.